Dan saat yang terindah ketika segala pujian penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terindah juga ketika kita duduk diam mendengarkan firman Tuhan, bahkan siap untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Amin, saudara. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Hari ini klub baca Alkitab Bethlehem sudah masuk dalam kitab Nehemia pasal 1. Kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Tema firman Tuhan pagi ini adalah bangunlah kembali hidupmu yang hancur bersama Yesus. Bangunlah kembali hidupmu yang hancur bersama dengan Yesus. Dari kitab Nehemia pasal 1 ini, kembali kita belajar sejarah kehidupan bangsa Israel. Ya. Kita yang setia membaca firman Tuhan satu pasal satu hari. Ya. Mulai satu raja-raja, dua raja-raja, satu tawarik, dua tawarik, ya terus sampai Ezra. Kita dapati ya saudara, bahwa Israel itu bukan ada sejak tahun 48 ketika merdeka sebagai negara modern. Bukan. Wilayah kerajaan Israel itu lebih luas dari sekarang. Itu satu yang kita dapati. Jadi kalau bangsa-bangsa hari ini mempersalahkan Israel dan membuang sejarah yang ditulis dalam Alkitab ini, yang adalah firman Tuhan, maka negara-negara akan salah menetapkan batas daerah Israel. Karena daerah Israel, sesuai yang kita baca di Alkitab, itu sangat luas. Sekarang kecil sekali. Alkitab ini ditulis jauh sebelum zaman modern ini ada. Jauh sebelum orang Israel modern tahun 48 merdeka. Kitab-kitab yang menjadi rujukan, yang menetapkan batas bangsa Israel modern, itu jauh lebih muda usianya dibandingkan Alkitab. Maka bangsa Israel berpegang pada batas-batas wilayahnya di Alkitab ini. Itu yang pertama. Lalu selanjutnya bangsa Israel mengalami kekalahan total dalam 2 Tawarik pasal 36, pasal terakhir. Lalu sebagian besar dibawa ke pembuangan di Babel. Setelah 70 tahun seperti janji Tuhan, bahwa ketika bangsa Israel berkhianat kepada Tuhan, maka Tuhan akan cerai-beraikan. Betul. Akhirnya dikalahkan Nebukadnezar, dibawa sebagai tawanan ke Babel sebagian besar. Setelah 70 tahun, Koreshi, Raja Persia, mengizinkan untuk bangsa Israel kembali ke negerinya, membangun kembali Bait Allah di kitab Esra. Gelombang pertama dipimpin oleh Zerubabel. Kepulangan gelombang kedua dipimpin oleh Imam Ezra. Sampai Bait Allah selesai dan ditahbiskan. Dibangun ulang dari nol. Kitab Nehemia ini adalah penggenapan Tuhan selanjutnya. Kalau Bait Allah sudah terbangun,
Maka selanjutnya adalah tembok Yerusalem yang merupakan tembok yang memberi keamanan bagi warga Yerusalem. Tembok yang memberi keamanan, kenyamanan bagi penduduk Israel. Maka dalam 1 Nehemia ini, dan selanjutnya kita akan baca dalam kitab Nehemia, maka Nehemia akan memimpin gelombang ketiga kepulangan bangsa Israel dari Babel menuju kembali ke tanahnya sendiri, Israel. Tapi gelombang ketiga ini adalah membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh, pintu-pintu gerbangnya sudah dibakar habis. Saudara, ada pertanyaan besar dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini dalam kehidupan secara pribadi saudara mengalami tembok kehidupan saudara hancur, runtuh, terbakar, habis. Mungkin kesehatan saudara sudah runtuh. Mungkin kesehatan saudara sudah runtuh. Mungkin kekudusan saudara sudah runtuh karena kehidupan dalam persinahan, dalam seks bebas. Mungkin kehidupan rumah tanggamu sudah runtuh. Mungkin pekerjaanmu juga sudah mengalami keruntuhan. Mungkin saudara juga mengalami, usahamu juga mengalami keruntuhan. Apalagi saudara? Kesetiaanmu sudah runtuh. Apa yang baik selama ini yang kau miliki mungkin sudah mengalami runtuh juga. Hancur. Seperti tembok Yerusalem. Jika saudara mengalami situasi berbagai keruntuhan dalam kehidupan pribadi saudara, mari kita belajar dari Nehemia. Bagaimana supaya bisa membangun kembali tembok yang runtuh? Supaya bisa hidup dalam keamanan dan dalam berkat Tuhan. Selama langit dan bumi masih ada, selama nafas masih kita miliki, apa yang nampaknya hancur yang kita miliki, saudara, itu bukan akhir dari segalanya. Selama nafas masih ada dalam diri kita, selama langit dan bumi masih ada, dan Tuhan izinkan kita hidup, apa yang nampaknya hancur dalam hidup kita, entah itu pekerjaan, kesehatan, kekudusan, kesetiaan, rumah tangga, pekerjaan, usaha, apapun itu, masih ada harapan untuk dibangun. Jangan patah semangat, wah, aku sudah hancur lebur, aku tidak ada harapan lagi untuk bangun, untuk bangkit. Nah, di dalam Tuhan selalu ada harapan. Kehancuran, keruntuhan, apa yang kau miliki yang terbaik dalam hidupmu itu bukan alasan. Jangan jadikan itu alasan untuk tidak bangkit lagi. Karena engkau, karena kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Mungkin saudara sudah hancur dalam dosa-dosa, berbagai dosa di zaman ini dalam kehidupan kita. Dosa hidupmu yang sudah hancur lebur karena dosa sekalipun, bisa dibangun kembali, ditata ulang kembali, dibangun kembali menjadi satu bangunan yang baik, yang indah, yang berguna di dalam Tuhan.
Jadikan keruntuhan, kehancuran apapun dalam hidupmu menjadi satu motivasi untuk bangkit, bukan menjadi alasan untuk tidak bangkit lagi. Jadikan setiap keruntuhan, kehancuran dalam hidupmu, jadikan setiap kegagalan dalam hidupmu, itu menjadi motivasi, menjadi bahan bakar untuk bangkit, membangun kembali hidup bersama Yesus dengan lebih baik. Belajar dari Nehemia, dari yang kita baca tadi, satu pasal tadi. Nehemia melakukan hal-hal yang sangat luar biasa untuk membangun tembok Yerusalem yang runtuh. Dan dalam makna rohaninya, pelajaran rohaninya, kita bisa belajar banyak. Bagaimana supaya kita bisa membangun kembali apa yang sudah hancur, apa yang sudah runtuh dalam hidup kita. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Nehemia. Ayat 4b tadi kita membaca. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Pasal 1 ayat 4b. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Apapun pergumulanmu, persoalanmu, kehancuran, kerusakan dalam hidupmu, ketika mau bangkit, jangan langsung bangkit, ambil satu langkah, satu tindakan. Karena kalau demikian, kita akan salah langkah. Langkah yang pertama yang mesti kita lakukan adalah mulailah bangkit melalui doa-doamu. Bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan. Mulailah dengan berdoa, bukan bertindak lebih dulu. Tapi berdoa lebih dulu, mohon pimpinan Tuhan, mohon kekuatan Tuhan, mohon anugerah Tuhan yang memampukan dan menopang kita untuk kembali bangkit membangun apa yang sudah hancur dalam hidup. Kalau kita buru-buru dengan pikiran kita, dengan insting naluri kita, sering kita salah langkah. Sering kita malah terpuruk. Tapi kalau kita memulainya dengan doa, Tuhan akan berikan kita hikmat. Tuhan akan berikan kita wahyu. Tuhan akan memimpin kita langkah-langkah yang harus kita lakukan. Tuhan akan bimbing kita senantiasa. Amin, saudara. Mulai dari berdoa, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Jangan terburu-buru bertindak supaya tidak salah langkah lagi. Jangan terlalu eman, apa eman itu? Menyayangkan untuk lutut kita teguk dan bersimpuh di hadapan Tuhan. Jangan menyayangkan air matamu keluar menangis. Pemazmur mengatakan, air mataku membasahi tempat tidurku. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu ya Tuhan, dan engkau akan membalasnya setiap tetesan air mataku. Kau gantikan dengan sorak-sorai. Maka ketika sesuatu hancur, lebur dalam hidupmu, dan bangkitlah kembali, dengan langkah awal adalah duduk diam di kaki Tuhan. Tekuklah lututmu, bersujudlah di hadapan Tuhan, minta Tuhan memberikan anugerahnya, menguatkan kita. Kita tidak akan mampu, saudara. Kalau kita sakit,
lalu kita terlalu cepat melangkah. Berbagai pendapat orang, masukan dari banyak orang kita terima semuanya. Mau berapa obat yang kita minum? Dan kadang-kadang banyak obat dari orang-orang, kalau kita terima begitu saja, di antara obat satu dengan yang lain itu khasiatnya itu bisa saling bertolak belakang, bertentangan. Dan itu akan justru membuat sakit kita parah. Maka yang terpenting adalah berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, ini ada banyak orang memberi saran. Obat mana? Terapi mana yang harus kuambil, aku lakukan. Tuhan akan pimpin, Tuhan akan bimbing kita. Minta pimpinan Tuhan. Jadi, mulailah dengan doa. Luangkan waktu seluas-luasnya untuk bersekutu dengan Tuhan. Supaya bukan emosi manusiawi yang menguasai hatimu. Tetapi roh Tuhan yang meneduhkan hatimu. Karena ketika kita bersekutu dengan Tuhan, Roh Kudus, roh damai sejahtera itu akan tinggal dalam hati, pikiran, dan kehidupan kita. Dan itulah yang akan membuat hidup kita betul-betul mengalami kehadiran Tuhan. Walaupun di tengah badai ataupun kehancuran. Percayalah, doa adalah fondasi yang kokoh, yang dahsyat. Untuk setiap permulaan yang baru yang akan kita bangun. Memulai usaha, bertelutlah di hadapan Tuhan. Memulai pekerjaan, berlututlah di hadapan Tuhan. Berlutut, berdoa. Sebagai langkah awal untuk membangun kembali apa yang hancur, apa yang hilang, apa yang runtuh dalam hidupmu. Yang kedua, di dalam ayat 3 dan 4a. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, di Yerusalem, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar, dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Hal yang kedua ini adalah hati yang hancur karena hancurnya kehidupan. Peka dan peduli dengan situasi yang ada. Termasuk peka dan peduli dengan kehidupanmu sendiri yang hancur. Bukan hanya peka dan peduli terhadap kehidupan sekelilingmu yang hancur. Nehemia ketika mendengar berita bahwa Yerusalem sudah hancur, tembok Yerusalem sudah runtuh, dan pintu-pintu gerbang Yerusalem sudah terbakar. Bahkan orang-orang yang tertinggal di sana mengalami suatu penderitaan yang begitu parah. Dia menangis, dia berkabung untuk beberapa hari. Dia berdoa dan berpuasa. Pernahkah kita merasa sesak hati, ada kesedihan yang mendalam?
ketika kita merasa jauh dari Tuhan. Minggu waktunya ibadah, tidak bergereja. Waktunya berdoa, sibuk dengan pekerjaan lembur. Sehingga tidak ada waktu untuk berdoa di rumah secara pribadi juga. Waktunya dengan Tuhan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan juga tidak ada waktu karena terlalu sibuk bekerja. Lalu kita merasa kosong diri kita. Saudara, jika demikian, kita harus peka dengan keadaan diri kita. Bahwa kita perlu Tuhan. Kita harus bangun. Apa yang sudah runtuh, apa yang sudah tidak pernah kita lakukan lagi dengan Tuhan. Peka dengan diri sendiri, keadaan diri, dan peduli. Saudara, ekonomi dunia hari-hari ini mengalami goncangan. Bahkan dalam sekup Indonesia, Bali, juga mengalami goncangan. PHK besar-besaran terjadi. Kemarin berita yang besar-besaran itu. Gudang garam, pabrik yang sangat besar, mungkin puluhan ribu karyawannya yang ada di dalam, di pabriknya. Belum lagi supplier-suppliernya, para petani, para driver. Tapi untuk yang di dalam pabrik, puluhan ribu yang di PHK loh, saudara. Dengan melambatnya penjualan mobil, maka banyak karyawan yang di PHK dari pembuatan spare part kendaraan. PHK massal, saudara. Saudara yang bekerja, berdagang, berhubungan dengan customer, saudara akan merasakan secara langsung situasi yang menurun secara ekonomi. Saudara, akhir-akhir ini kita juga diperhadapkan dengan seorang komandan yang akhirnya dipecat. Ini bukan bela sini atau bela sana. Tapi kita juga turut merasakan, saudara. Dia dikirim ke Timur Tengah, berhasil. Dikirim ke Papua, berhasil. Bahkan sempat terluka katanya. Dikirim ke beberapa tempat konflik, berhasil. Tapi karena satu peristiwa yang belum tahu kebenarannya, bagi kita ya, orang awam, dipecat dengan tidak hormat. Saudara, dari sisi kemanusiaan saja kita melihat, sedih kelihatan, melihat hal ini. Dia berjuang di sana. Tapi di ibu kota malah dipecat karena peristiwa ini. Ikut sedih, saudara. Bukan masalah membela siapa, tapi kita harus belajar melatih kepekaan kita dan kepedulian kita. Bukan untuk menghakimi orang lain yang kita anggap salah, bukan untuk menghakimi mereka yang kita anggap sudah jatuh dan runtuh. Tidak. Terhadap situasi sekeliling kita sebagai anak Tuhan, ayo kita memiliki sikap seperti Nehemia. Baik terhadap kehancuran situasi sekeliling kita, ataupun hidup kita sendiri. Ayo kita punya kepekaan dan kepedulian, lalu kita bawa ke dalam doa-doa kita. Agar Indonesia damai, aman. Kalaupun ada demo yang positif, tidak anarkis, tidak brutal, tidak bakar-bakaran, tapi demo yang membangun.
Dunia ini membutuhkan Nehemia modern. Hari ini kita harus punya kepekaan seperti Nehemia dan kepedulian seperti Nehemia. Menangis, berkabung, datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Tuhan, ini hidupku sudah jauh dari Engkau. Seringkali aku menyakitimu dengan perbuatan dosaku. Tuhan, ini situasi negeriku yang tidak baik-baik saja hari-hari ini. Tuhan, berkatilah pemerintahan ini. Berkatilah negeriku Indonesia supaya shalom, damai sejahtera ada di negeri ini. Tiga hari yang lalu saya mijat seorang yang punya villa banyak sekali. Pokoknya dia katakan, punya banyak villa di beberapa tempat. Dia katakan, aduh Pak, situasi sepi, banyak tamu yang cancel. Biasanya mereka tamu yang ambil jangka panjang, lumayan. Tapi banyak yang cancel. Karena warning dari pemerintahan mereka masing-masing. Sementara di sisi lain ada gelombang, ya, turis lokal dari Jakarta, ya, yang datang ke Bali dalam waktu yang agak lama karena takut situasi Jakarta. Saudara, sebagai anak Tuhan yang memiliki Roh Kudus, milikilah kepekaan dan kepedulian mengenai hal ini. Untuk menangis, berkabung, dan berdoa kepada Tuhan atas situasi yang terjadi ini. Baik yang berkaitan dengan pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, lingkungan kita, negeri kita. Hal yang ketiga, ayat 6 dan 7. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu ini. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu. Seringkali dalam setiap kehancuran, dalam setiap kegagalan, ya, dalam setiap keruntuhan dalam hidup kita, dalam setiap berbagai situasi yang tidak bagus di sekeliling kita, seringkali diakibatkan karena kesalahan kita secara pribadi, kesalahan kita sebagai keluarga, kesalahan kita sebagai warga negara, baik pejabat ataupun rakyatnya. Saudara, coba kita rangkai peristiwa demi peristiwa yang terjadi di negeri kita. Kok bisa beruntun? Para anggota dewan yang terhormat bisa kepleset ngomong. Dan waktunya pun hampir bersamaan. Ditambah lagi dengan sikap mereka yang berjoget-joget. Walaupun konteksnya mereka, ya konteksnya sedang dalam situasi yang memang rapatnya sudah selesai. Dan mereka merayakan. Walaupun konteksnya itu. Tetapi kalau kita rangkai kok hampir bersamaan keseleo lidahnya beberapa anggota dewan. Dan perilaku mereka. Kalau kita rangkai. Kok hampir bersamaan, berurutan waktunya. Berarti memang
situasi yang terjadi memang karena beberapa kesalahan. Kesalahan dari mereka sebagai pejabat. Tetapi sebagai masyarakat, sebagai rakyat, apakah tidak ada salahnya juga? Apakah sama sekali tidak punya andil salah? Rakyat juga punya andil salah, walaupun tidak semua. Anggota dewan juga punya salah, tapi tidak semua. Tetapi dampaknya mengguncangkan yang kita rasakan hari ini sebagai bangsa Indonesia. Secara pribadi, kita sering kali juga melakukan hal seperti bangsa Israel. Berbuat dosa, berbuat salah di hadapan Tuhan dengan berkhianat. Meninggalkan Tuhan. Tidak setia pada Tuhan. Tidak berpegang teguh pada firman Tuhan. Sehingga hasilnya Tuhan cerai berikan. Maka dalam poin ini, setelah yang pertama kita datang kepada Tuhan dalam doa, membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, kita hancur hati kita datang kepada Tuhan atas kehancuran kehidupan ini, baik secara pribadi maupun sebagai kehidupan berbangsa. Hal yang ketiga, akui kesalahan kita, kesalahan keluarga kita, kesalahan kita sebagai bangsa negara. Dan jangan saling menyalahkan. Gara-gara kamu, maka peristiwa ini terjadi. Jangan. Kalau kita mencari-cari kesalahan orang lain, maka akan saling tuduh. Akan merasa diri paling benar. Siapa emangnya yang mau disalahkan? Dalam tuntutan para pendemo, berapa itu? 17 tambah 8. Ya banyak sekali. Yang saya ingat cuma harus ada reformasi DPR. Bagus. Harus cepat ada pengesahan RUU perampasan aset dan sebagainya. Bagus. Harus ada pembaruan atau perbaikan pemerintahan. Bagus. Bla 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 17 tambah 8, tapi satu yang tidak ada. Bagi para pendemo, bagi para mahasiswa, kok tidak ada tertulis introspeksi, jangan pakai kekerasan. Demo yang baik, tidak ada seperti itu. Saudara juga di medsos tersebar ya, bagaimana cara orang Korea juga ada demo, tapi demonya itu malah disiapin tempat duduk, mereka yel-yel menyampaikan aspirasi, polisinya dari jauh mengawasi. Indah kalau gitu, saudara. Jadi aspirasi bisa didengar dengan jelas, dengan baik, tanpa emosi, tanpa bakar-bakaran. Kamu salah, pemerintah salah, DPR salah, rakyat salah. Yang demo tidak salah. Tidak bisa begitu. Kalau kita mencari kesalahan, kita akan menunjuk ke orang lain dan merasa diri paling benar. Sementara yang dipersalahkan tidak akan pernah mau terima itu. Demikian juga dalam kehidupan kita secara pribadi. Ketika kita runtuh, hancur dalam hidup kita, gara-gara kamu merayu aku sampai aku jatuh dalam dosa. Gara-gara kamu merayu aku sehingga aku hidupku seperti ini. Gara-gara kamu ngajak aku patungan bisnis,
hidup usahaku seperti ini. Maka langkah yang ketiga ini, akui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sudah berdosa kepadamu, aku bersalah kepadamu, keluargaku, bangsaku sudah bersalah, berdosa kepadamu. Bukan hanya menangis, bukan hanya berkabung, menyesal atas kehancuran kita, tetapi juga ada pengakuan dosa dan pertobatan. Seperti yang dikatakan dalam doa Nabi Nehemia. Dengan mengaku dosa, mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kamu mengaku dosamu, Tuhan itu setia dan adil. Ia akan mengampuni engkau dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Fondasi selanjutnya untuk kita membangun apa yang runtuh dalam hidup kita, dalam hidup keluarga kita, dalam hidup bangsa kita, mengaku dosa di hadapan Tuhan, bertobat. Tidak ada cara lain. Berdoa, minta pimpinan Tuhan. Peka untuk kita bisa introspeksi diri kita, lalu mengaku dosa, bertobat. Berbalik dari hidup yang melawan Tuhan. Lalu yang terakhir, keberanian mengambil langkah awal, langkah pertama, langkah iman. Bertindak dengan iman. Ayatnya di mana? Ayat 9 sampai 11. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku, firman Tuhan, dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ayat 11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan perhatikan ini, biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini, ketika itu aku ini juru minuman raja. Apa pekerjaan Nehemia? Juru minuman raja. Yang tugasnya, pekerjaannya menyiapkan minuman raja. Ini pekerja sekuler loh, saudara. Apa? Kalau juru minuman, kalau sekarang itu apa? Mungkin bartender ya? Bikin minuman. Atau yang kalau kopi shop itu apa namanya? Apa? Barista. Barista atau bartender. Ya, ini kalau di kapal katanya yang bartender itu yang gajinya banyak katanya. Banyak tipnya katanya begitu. Kalau cocok rasanya, dapat gaji banyak. Dapat tip banyak. Barista, bartender. Pekerjaan Nehemia itu pekerjaan sekuler loh, saudara. Juru minuman raja. Tapi begitu mendengar bangsanya, tembok Yerusalem runtuh, hancur. Seorang pekerja sekuler pun begitu mendengar hal itu bisa berlutut di hadapan Tuhan. Begitu peka hati dan kepeduliannya terhadap situasi yang ada, yang begitu hancur. Dan dia berdoa secara pribadi mewakili bangsanya.
minta ampun kepada Tuhan, mengakui dosanya, minta ampun kepada Tuhan secara pribadi, sebagai keluarga, atau mewakili bangsanya. Saudara bayangkan, saudara, pekerja sekuler loh ini, saudara. Saudara bekerja sebagai apa? Apa profesi saudara? Tukang kayu? Pedagang? Buka warung? Karyawan? Pemusik? Penyanyi? Apalagi? Engineering? Pemadam kebakaran? Apalagi? Driver? Apalagi pekerjaan? Bertani dan jualan di pasar? Apalagi pekerjaan? Banyak dong. Dalam setiap pekerjaan sekuler, saudara, sama dengan Nehemia loh, saudara. Maka ayo belajar memiliki sikap seperti Nehemia. Menghadapi situasi yang hancur bangsanya, menghadapi situasi yang hancur bagi kita, mungkin diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, usaha kita, atau bahkan bangsa kita. Ayo memiliki sikap seperti Nehemia. Berdoa, tekuk kakimu, pejamkan matamu, tangis, menangislah kepada Tuhan atas situasi yang terjadi. Minta pimpinan Tuhan untuk dipakai Tuhan membangun kembali apa yang sudah runtuh. Minta ampun kepada Tuhan untuk bangsamu, untuk keluargamu, untuk diri sendiri. Dan yang keempat, ambil langkah iman. Realnya baru yang keempat ini, saudara. Maka kalau kita baca di pasal 2 ayat 1, siapa yang dimaksud orang ini dalam ayat 11 bagian akhir, bagian sebelum, ya bagian akhir. Biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Siapa yang disebut orang ini? Nah, ayat 1 pasal 2. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikan kepada raja, karena aku kelihatan sedih, ya, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan, hai Nehemia? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit, kemudian jawabku kepada raja. Untuk menjawab raja, perlu hikmat Tuhan, perlu pimpinan Tuhan. Maka dalam sekejap saat itu, ketika ditanya, kalau begitu apa yang kau inginkan, hai Nehemia? Dia minta Tuhan, beri hikmat untuk menjawab, supaya tidak kepleset lidah dalam menjawab. Jawabnya Nehemia apa? Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangun kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Saudara, pekerjaan sebagai bartender, sebagai juru minum, itu harus bersih dalam menampilkan. Makanya bartender kita lihat kan di TV-TV. Saya cuma tahunya di TV-TV bartender itu, saudara. Ya, membuat banyak aksi toh. Minum ini, minuman A, B, C diracik sambil dilempar-lempar, dikocok-kocok, dilempar lagi kan. Taruh gelas di meja, langsung dilempar, bisa masuk sendiri jarak jauh. Bagi pemesan, sangat menarik, menyenangkan hati. Coba kalau bartender,
itu membuat minuman sambil. Saya pernah makan bakso dengan Pak Gadot ya, di Kelang itu, saudara. Yang melayani ibu-ibu sambil nyewabu gitu, sambil mukanya itu bukan hanya muram, tapi seakan-akan tidak senang dengan kedatangan kita. Mungkin mau tutup, saudara. Walaupun mau tutup, kalau masih mau menerima customer, Mbok ya, jangan begitu. Mbok ya, jangan begitu. Jadi makan juga rasanya tidak bisa menikmati. Apalagi ini raja yang dilayani. Kalau melayani minuman raja sambil sedih, cemberut, saudara bisa bayangkan. Makanya doanya Nehemia, biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan. Kesedihan Nehemia tidak bisa ditutup-tutupi. Tidak biasanya dia sedih berduka seperti itu di hadapan raja waktu melakukan tugasnya. Tapi puji Tuhan, seperti doanya, biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini, dari sang raja Artasasta. Maka betul, justru diajangi ombo, justru hati Raja Artasasta terbuka lebar-lebar. Kalau begitu, apa yang kau ingini, saudara? Berapa waktu lama yang kau perlukan? Bahkan pembiayaannya pun dibantu oleh negara, oleh kerajaan. Saudara bisa bayangkan. Cemberut sedihnya dia atas nasib bangsanya, kepeduliannya dia atas keruntuhan negerinya. Ketika dibawa ke dalam doa dan ambil tindakan nyata, ini risikonya besar loh ini. Risiko Nehemia itu kalau sampai raja tidak berkenan, bisa itu saudara. Dia dihukum pancung. Bisa dipenjara. Tidak akan terampuni. Karena ini termasuk pengawal raja. Tidak sembarangan. Jadi juru minum raja tidak sembarangan. Harus betul-betul steril dan bisa dipercaya. Makanya kesalahan sedikit pun itu bisa nyawa taruhannya. Tetapi dia sebelum menghadap raja, dia berdoa, buatlah berhasil kami hari ini, dan biarlah orang ini punya belas kasihan kepadaku. Betul. Kalau kita hidup dalam pimpinan Tuhan, melangkah dengan iman, Tuhan akan pimpin kita. Membangun kembali doanya, kepekaan rohani, ya, minta ampun, bertobat, ya. Tapi perlu langkah selanjutnya, action. Walaupun ada risiko yang harus dibayar, walaupun ya itu tantangannya berat, harus mengambil langkah iman seperti Nehemia. Untuk mengambil langkah awal, langkah iman, itu seringkali yang sulit, saudara. Saudara ada kan yang pernah jatuh dari motor. Nanti suruh naik motor lagi takut. Untuk memulai itu loh, naik motor itu takut. Ada di sini yang takut naik motor karena gara-gara jatuh? Ada? Nggak berani lagi naik motor. Ada yang lewat jalan gelap, ada ketepuk, blok, lari. Selanjutnya, aku tidak berani lewat jalan situ. Aku ditakut-takuti. Ada hantu ya, takut lagi. Maka kalau kita mengalami hal seperti itu, diperlukan langkah iman. Langkah pertama, langkah iman untuk memulai itu. Kita sudah berdoa, kita sudah mengasah kepekaan dan kepedulian kita sudah minta ampun, maka perlu langkah selanjutnya, langkah iman. Langkah pertama itu yang memang seringkali susah, berat. Karena seringkali trauma. Jangget, istilahnya jangget,
tertanam lengket dalam hati dan pikiran kita, sehingga ketakutan itu muncul. Maka diperlukan langkah iman, keberanian. Ya. Kita perlu, ya. Nehemia ditugasi membangun kembali tembok yang runtuh secara fisik. Tetapi ada satu pribadi yang dahsyat. Namanya Yesus. Kehancuran apapun dalam hidup kita, sebagai umatnya, sebagai bangsa, kalau kita datang kepada Yesus, bersama dengan Yesus, di dalam Yesus, kita bisa membangun kembali apa yang sudah hancur, runtuh dalam hidup kita. Yesus itu pondasi hidup kita melalui karya salibnya. Darahnya mengalir dari sana, menguduskan, menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran. Ini adalah harapan baru bagi kita. Karena dengan kekuatan kita tidak mampu untuk bangkit. Maka kita perlu Yesus yang memampukan kita, menopang kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pemulihan hidup kita hanya bisa dimungkinkan kalau kita membangun kembali apa yang hancur, apa yang runtuh itu bersama dengan Yesus. Kesehatanmu yang runtuh, bangun kembali bersama Yesus, di dalam Yesus. Ekonomimu yang runtuh, pekerjaan, usahamu yang runtuh, bangun kembali bersama dengan Yesus, di dalam nama Yesus. Hidupmu yang hancur-hancuran karena dosa sekalipun, Tuhan bisa pulihkan menjadi pribadi yang baru, manusia yang baru di dalam Yesus. Oleh pengorbanan Yesus. Maka tembok-tembok kehidupanmu yang kuperlukan untuk keamanan hidupmu, itu bisa dibangun ulang, dibangun kembali. Karena Yesus adalah arsitek bagi kehidupan kita, yang merancangkan kehidupan kita. Indah, terbaik. Saudara, mari kita bangun hidup kita dengan Yesus. Kalau hidupmu merasa hancur hari ini, ayo datang pada Yesus, bersama Yesus, di dalam Yesus. Nehemia pada akhirnya Tuhan izinkan bisa membangun kembali tembok Yerusalem, dan bersama dengan Yesus yang melebihi Nehemia. Kehidupan rohani kita yang hancur dalam dosa, apapun yang sudah hancur, yang hilang dalam hidup kita, Tuhan akan bangun kembali dengan darah Yesus. Amin, saudara. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduan
harapanku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Kita mulai dari bait awal. Haleluya. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mungkin di tempat ini ada banyak hati yang hancur dan runtuh, insaf dan bertobat. Kami percaya Engkau sangat menghargai setiap hati yang hancur datang di hadapan-Mu, lalu kepulihkan menjadi pribadi yang baru di hadapan-Mu. Maka Tuhan, kami menyerahkan seluruh umat-Mu di Bethlehem. Pulihkanlah kehidupannya bersama dengan Engkau. Mungkin selama ini jauh dengan Engkau, mungkin selama ini jauh dari Engkau. Tuhan, pulihkanlah kembali dan penuhi hati umat-Mu Bethlehem ini dengan damai, sejahtera, dan sukacita surgawi. Mungkin di antara umat-Mu yang mengalami keruntuhan kesehatan, hancur karena sakit penyakit. Percaya Engkaulah tabib di atas segala tabib yang sanggup menyembuhkan umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, mengalir kuasa kesembuhan-Mu
dari darahmu di bukit Golgota.